Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para peserta kajian cara baca kitab kuning yang praktis dimanapun berada, yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan inayah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal, dari segala musibah. Baik, para hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Kemarin kita telah membahas tentang pembagian kalimat, bahwa kalimat atau kata itu dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 golongan, isim, fi'il, dan huruf. Kemudian tanda-tanda isim yang paling mudah adalah di awalnya itu beral dan di akhirnya adalah bertanwin. Jadi jika kita menemui sebuah kata awalnya itu ada alnya, maka pasti itu adalah isim. Atau tidak ada alnya di awal kata tersebut, namun di akhirnya bertanwin, misal sholatun, maka pasti itu adalah isim. Atau as-sholatu, tidak bertanwin, tapi ada alnya, maka itu juga pasti sebuah isim. Kemudian untuk fi'il, isim artinya adalah kata benda. Kemudian fi'il artinya adalah kata kerja. Fi'il, cara membedakan antara isim dan fi'il, kalau isim itu kata benda, kemudian kalau fi'il itu kata kerja. Jika ada sebuah kata yang menunjukkan pekerjaan dan berkaitan dengan waktu, telah atau masih atau akan dilakukan, telah dilakukan atau masih dilakukan atau akan dilakukan, maka itu pasti adalah fi'il. Sholatun, bukankah artinya sholat? Kenapa itu tidak disebut fi'il? Bukankah memberikan arti pekerjaan, yaitu sholat? Jawabannya adalah selain dia bertanwin, yang kedua memang dia memberikan arti pekerjaan, yaitu sholat, namun tidak berkaitan dengan waktu, sehingga dia tidak disebut fi'il. Baik. Materi kita pada kesempatan kali ini, hadirin wal hadirat rahimakumullah, adalah tentang pembagian isim. Jadi kemarin kita telah mengetahui pembagian kalimat, bahwa kalimat itu ada kalanya, atau kata itu ada kalanya isim, fi'il, dan huruf. Sekarang kita akan mempelajari tentang pembagian isim. Kemudian kesesuaian dalam jumlah ismiyah, apa itu jumlah ismiyah dan apa itu jumlah fi'liyah. Kemudian mubtada dan khobar. Jadi ada 3 kaidah yang akan kita pelajari bersama-sama. Kaidah tentang pembagian isim, kesesuaian dalam jumlah ismiyah, kemudian mubtada dan khobar. Seperti biasa, setiap pelajaran itu akan diawali dengan kosakata-kosakata yang harus dihafalkan, yang harus paling tidak diketahui maknanya.
Dan kosakata yang saya tampilkan ini dan yang ada di depan layar Anda sekalian ini hanya sedikit dari banyaknya kosakata yang perlu kita ingat, yang perlu kita ketahui agar kita dapat membaca kitab dengan mudah, tidak membutuhkan kamus untuk mengetahui maknanya. Namun sebagai pemula, maka saya rasa kosakata berikut ini cukup untuk diketahui pada awal belajar kita, cara membaca kitab kuning atau kitab yang tidak bermakna. Yang pertama adalah kosakata mudarrisun. Mudarrisun artinya guru. Kemudian mujtahidun. Mujtahidun artinya bersungguh-sungguh. I'tikafun artinya i'tikaf. Mustahabun artinya sunnah. Istinja'un artinya istinja. Muta'allimun artinya murid. Tahirun artinya suci. Jadidun artinya baru. Bi'run artinya sumur. Amikun artinya dalam. Rukbatun artinya lutut. Talibun artinya murid. Mafrudun artinya wajib. Ma'un artinya air. Mar'atun artinya perempuan. Solihun artinya layak. Hafizun artinya hafal. Mahirun artinya pandai. Hadirun artinya hadir. Jadi kosakata seperti ini dan yang lainnya ini harus kita ketahui. Baik, pindah ke selanjutnya adalah tentang kaidah. Kaidah tentang pembagian isim. Dalam bahasa Arab, isim dilihat dari jenisnya ada dua. Jadi isim dari segi jenisnya itu ada dua macam. Yang pertama muzakkar atau laki-laki. Contoh mudarrisun artinya guru laki-laki. Isim muzakkar biasanya tidak ada tak marbutohnya. Ini biasanya. Biasanya isim muzakkar tidak ada tak marbutohnya. Kenapa di sini disebutkan isim muzakkar biasanya tidak ada tak marbutohnya? Kenapa ini bukan kaidah umum yang mencakup seluruh isim muzakkar? Artinya kenapa saya tidak menyebutkan isim muzakkar pasti tidak ada tak marbutohnya? Karena dalam bahasa Arab terdapat isim muzakkar nama untuk laki-laki namun terdapat tak marbutohnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Tolhatu. Salah satu nama sahabat Nabi. Tolhah. Tolhah adalah seorang sahabi, seorang sahabat laki-laki. Namun diberi nama Tolhah. Padahal dia laki-laki. Maka Tolhah di sini termasuk isim mudzakkar meskipun ada tak marbutohnya. Oleh karena itu, isim mudzakkar biasanya, kebanyakannya tidak ada tak marbutohnya. Seperti mudarrisun, tilmidun, falahun, amilun. Kebanyakannya tidak ada tak marbutohnya. Kemudian isim mu'annas atau perempuan. Contoh mudarrisatun. Artinya guru perempuan. Isim mu'annas biasanya memakai tak marbutoh. Biasanya isim mu'annas di akhirnya ada tak marbutohnya. Seperti mudarrisatun. Di akhirnya ada tak marbutohnya. Biasanya seperti itu. Kembali lagi ada pengecualian. Ada nama perempuan yang tidak ada tak marbutohnya. Dan mungkin lebih banyak daripada isim mudzakkar yang ada tak marbutohnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Maryam. Contohnya seperti Hindun yang sering disebutkan dalam buku Nahwu. Zaidun, Hindun. Kemudian contohnya yang lain adalah Zainab. Dan banyak lagi. Maryam, Hindun, Zainab. Nama untuk perempuan ini meskipun tidak ada tak marbutohnya, tetap hukumnya mu'annas.
tetap hukumnya mu'annas. Jadi saya ulangi lagi, isim dari segi jenisnya itu terbagi menjadi dua. Isim mudzakkar biasanya tidak ada tak marbutohnya. Kemudian isim mu'annas biasanya ada tak marbutohnya. Ini dari segi jenisnya. Kemudian isim dilihat dari segi jumlahnya. Dilihat dari segi jumlahnya, isim terbagi menjadi tiga. Yang pertama isim mufrad, artinya tunggal. Contoh mudarrisun, artinya seorang guru laki-laki. Mudarrisun, seorang guru laki-laki. Kemudian musanna, dua atau ganda. Contoh mudarrisani, dua orang guru laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah jamak, banyak. Contoh mudarrisuna, guru laki-laki. Beberapa guru laki-laki. Jadi dalam bahasa Arab ada kata khusus untuk tunggal, ada kata khusus untuk ganda atau bermakna dua. Kemudian ada kata khusus untuk jamak, yaitu tiga atau lebih. Seorang guru bahasa Arabnya mudarrisun. Dua orang guru bahasa Arabnya mudarrisani. Tiga guru atau lebih, maka bahasa Arabnya adalah mudarrisuna. Ini pembagian isim dari segi jumlahnya. Kalau tadi dari segi jenisnya terbagi menjadi isim mudzakkar dan isim muannas, kalau dari segi jumlahnya terbagi menjadi isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Baik, kita pindah ke slide berikutnya. Dengan demikian, pembagian isim seperti di atas dapat dibuat dalam tabel contoh berikut ini. Jadi, ada jenis mudzakkar muannas, kemudian ada pembagian isim dari segi jenis mudzakkar dan muannas. Yang ini. Kemudian ada pembagian isim dari segi jumlahnya. Kalau tunggal maka namanya mufrad, kalau ganda namanya musanna, kemudian kalau jamak namanya, kalau banyak namanya jamak. Baik, mufrad mudzakkar, contohnya mudarrisun. Artinya seorang guru laki-laki. Mufrad muannas, contohnya mudarrisatun. Artinya seorang guru perempuan. Di sini apa yang setelah kita memperhatikan dua contoh ini, apa yang kita dapatkan dari dua contoh ini? Antara mudzakkar dan muannas. Ya, jadi cara memuannaskan mudzakkar adalah dengan menambahi tak marbutoh di akhirnya. Contoh, mudarrisun menjadi mudarrisatun. Tilmidun menjadi tilmidzatun. Zakiyun yang artinya anak laki-laki yang cerdas menjadi zakiyatun. Di akhirnya diberi tak marbutoh agar menjadi muannas. Kemudian yang kedua, musanna mudzakkar mudarrisani. Kemudian musanna muannas mudarrisatani. Kemudian jamak mudarrisuna, jamak mudzakkar mudarrisuna, jamak muannas mudarrisatun. Jadi ini adalah rangkuman dari kaidah pertama tentang pembagian isim dari segi jenis dan jumlahnya. Kemudian yang berikutnya adalah catatan. Perhatikan cara membuat isim mufrad menjadi musanna dan jamak di bawah ini. Kalau tadi saya sebutkan cara merubah isim mudzakkar ke muannas adalah dengan memberikan tak marbutoh di akhirnya.
Sekarang bagaimana cara merubah dari mufrad tunggal ke musanna ganda atau ke jamak? Yang pertama untuk membuat isim musanna dari mufrad ke musanna, caranya yaitu dengan menambahkan alif dan nun di akhir kata, baik muzakkar dan muannas. Contoh mudarrisun menjadi mudarrisani. Mudarrisun menjadi mudarrisani. Jadi di akhir kata mudarrisun itu ditambahi alif dan nun. Dengan catatan nunnya harus di kasroh dan sebelum alif harus di fathah. Mudarrisun menjadi mudarrisani. Jadi tidak merubah susunan kata mufradnya, susunan huruf pada isim mufradnya. Hanya tinggal menambah alif dan nun, kemudian nunnya di kasroh, dan sebelum alif harus di fathah, menjadi mudarrisani. Mudarrisun menjadi mudarrisani. Ini cara menjadikan isim mufrad ke musanna, merubah isim mufrad ke musanna. Kemudian untuk membuat jamak mudzakkar salim, yaitu dengan menambahkan waw dan nun di akhir kata. Sama seperti musanna, merubah dari mufrad ke musanna, tanpa merubah bentuk mufradnya. Namun untuk merubah ke jamak mudzakkar salim, maka caranya adalah dengan menambahi waw dan nun, bukan alif nun. Kalau alif nun itu menjadi musanna, kalau waw nun itu menjadi jamak mudzakkar salim. Contoh, mudarrisun menjadi mudarrisuna. Mudarrisun menjadi mudarrisuna. Jika kita perhatikan dengan seksama, kita akan menemui perbedaan antara nunnya musanna dan nunnya jamak mudzakkar salim. Ya, perbedaannya adalah di harokatnya. Kalau harokatnya nun musanna itu di kasroh, sedangkan nunnya jamak mudzakkar salim itu di fathah. Ini harus selalu diingat. Kemudian yang ketiga, untuk membuat jamak muannas salim. Untuk membuat jamak muannas salim, yaitu dengan menghilangkan tak marbutoh pada isim mufrad muannasnya. Jadi mudarrisatun, misal mudarrisatun guru perempuan satu. Tak marbutohnya dihilangkan menjadi mudarrisa. Lalu menambahkan alif dan ta yang majruroh. Yang majruroh itu yang panjang di akhir kata. Contoh mudarrisatun menjadi mudarrisatun. Jadi mudarrisatun dibuang tak marbutohnya terlebih dahulu menjadi mudarrisa. Kemudian di akhirnya ditambahi alif dan tak yang panjang, bukan tak marbutoh, bukan tak yang bulat, akan tetapi tak yang panjang, menjadi mudarrisatun. Baik, link password linknya sudah saya kirim ke
yang tidak bisa masuk. Baik, kita lanjutkan. Jadi begitu cara membuat dari isim mufrad ke musanna, dari isim mufrad ke jamak mudzakkar salim, kemudian dari isim mufrad ke jamak muannats salim. Ini kaidah yang harus kita ingat selalu. Kemudian kaidah yang ketiga. Yang pertama tadi adalah pembagian isim dari segi jenis dan jumlahnya. Kemudian ini kaidah yang kedua tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah minimal terdiri dari 2 komponen pokok. Ini istilah baru yang harus kita ketahui bagi yang benar-benar baru mempelajari ilmu bahasa Arab, cara membaca kitab. Selain isim, fi'il, dan huruf, ada juga istilah yang perlu diketahui, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah minimal terdiri dari 2 komponen pokok. Sekarang cukup dihafalkan atau diketahui dulu bahwa ada yang namanya jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Itu nanti akan kita bahas insya Allah. Jadi jumlah ismiyah itu terdiri dari 2 komponen pokok. Yang pertama mubtada, subjek, dan khobar, predikat. Subjek dan predikat. Mubtada atau subjek biasanya ada di depan. Dan khobar atau predikat biasanya berada setelahnya. Jadi susunan jumlah ismiyah adalah mubtada khobar. Gitu saja. Ini kaidah mudahnya. Mubtada khobar berarti jumlah ismiyah. Mubtada khobar berarti jumlah ismiyah. Baik. Contoh al-mudarrisu mujtahidun. Al-mudarrisu mujtahidun. Al-mudarrisu tadi sudah kita ketahui artinya guru. Mujtahidun artinya rajin atau bersungguh-sungguh. Al-mudarrisu mujtahidun. Al-mudarrisu subjek, mujtahidun predikat. Berarti ini susunan mubtada khobar. Kalau susunan mubtada khobar, berarti ini disebut jumlah ismiyah. Jumlah dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Sedangkan kalimah dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Jadi itu perbedaan antara kalimah dalam bahasa Arab dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimah dalam bahasa Arab artinya kata, sedangkan kalimah dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah jumlah. Jadi al-mudarrisu mujtahidun di sini adalah jumlah ismiyah. Susunan jumlah ismiyah. Kenapa? Karena terdiri dari subjek dan predikat. Terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada biasanya ada di depan, dan khobar biasanya ada di belakang setelah mubtada. Al-mudarrisu adalah mubtada, sedangkan mujtahidun adalah khobarnya. Baik. Untuk selanjutnya, kaidah berikutnya, setelah kita mengetahui jumlah ismiyah, itu seperti apa? Jumlah ismiyah adalah susunan dari mubtada khobar. Sekarang kaidah berikutnya adalah antara mubtada dan khobar harus ada kesesuaian dalam jenis mudzakkar atau muannasnya. Jadi jenisnya harus sama. Kalau mubtada'nya mudzakkar, khobarnya harus juga mudzakkar.
Kalau mubtada'nya mu'annas, maka khabarnya juga harus mu'annas. Kemudian juga harus sama dalam jumlahnya. Kalau mufrad tunggal, kalau mubtada'nya mufrad atau tunggal, maka khabarnya juga harus tunggal atau mufrad. Kalau mubtada'nya musanna atau ganda, maka khabarnya juga harus musanna atau ganda. Kalau mubtada'nya itu jamak, maka khabarnya juga harus jamak. Ini suatu kaidah yang harus kita selalu ingat. Apabila dibuat dalam tabel contoh, maka menjadi sebagai berikut. Mufrad muzakkar misalkan. Mubtada'nya mufrad dan muzakkar, al-mudarrisu. Al-mudarrisu artinya seorang guru. Seorang guru, satu orang guru. Dia mufrad, satu. Kemudian dia muzakkar, karena artinya guru laki-laki. Satu orang guru laki-laki. Satu orang guru laki-laki itu rajin mujtahidun. Maka kita harus mengatakan al-mudarrisu mujtahidun. Kalau kita rubah al-mudarrisatu misalkan, satu orang guru perempuan, maka khobarnya menjadi seperti apa? Maka khobarnya juga harus disesuaikan. Karena mubtada'nya itu mufrad dan mu'annas, maka khobarnya juga harus mufrad dan mu'annas. Maka menjadi al-mudarrisatu mujtahidatun. Mujtahidatun mu'annas. Baik, kalau mubtada'nya musanna, al-mudarrisani, maka khobarnya juga harus musanna, harus ganda. Al-mudarrisani mujtahidani, al-mudarrisatani mujtahidatani. Kalau ada yang mengatakan al-mudarrisatani mujtahidani, benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena al-mudarrisatani itu mu'annas. Memang dia musanna, tapi dia juga mu'annas. Sedangkan mujtahidani tamata, mujtahidani itu memang dia musanna, namun dia muzakkar. Jadi jangan lupa, selain dari segi jenisnya, dari segi jumlahnya juga harus sama. Mubtada dengan khobar, dari segi jenis dan jumlahnya harus sama. Kemudian jika jamak al-mudarrisuna mujtahiduna. Begitu juga jika muannas al-mudarrisatu mujtahidatun. Baik. Sebelum kita lanjut pada latihan, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari peserta sekalian. Saya persilahkan. Terkait materi pada malam hari ini. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, Kalau Bapak. ditemukan bila khobarnya itu mufrodah, itu gimana, Ustaz? Seperti contohnya al-madarisu syahikotun. Itu gimana, Ustaz? Ada kesesuaian katanya tadi antara mudzakkar dengan mudzakkar, muannas dengan muannas. Matur sembah nuwun. Nggih. Bisa diulangi? Seandainya ada contoh al-madarisu syahikotun, kan mubtada dan khobarnya ini tidak sama, Ustaz. Nggih. Mubtadanya jamak, kemudian khobarnya ini mufrodah. Mufrad maksudnya. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Sami-sami. Baik. Insya Allah dalam masalah contoh yang disebutkan tadi, al-madarisu syahiqatun, karena al-madarisu adalah jamak, namun dia jamak taksir,
bukan jamak yang salim, maka insya Allah ada pada kaidah atau pelajaran-pelajaran berikutnya. Jadi ada sesi tersendiri untuk membahas jamak taksir atau jamak ghairu salim. Pada sesi ini kita fokus pada jamak yang salim, baik jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Oke, terima kasih Ustadz sudah diingatkan. Jadi itu nanti ada sesi tersendiri yang khusus membahas tentang jamak taksir. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Kalau tidak ada, kita lanjut pada latihan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berarti pola mubtada khobar itu makrifat sama nakirah gitu Ustaz. Bisa diulang? Pola mubtada khobar itu makrifat sama nakirah gitu. Oke. Jadi baik. Ada pertanyaan, apakah mubtada khobar itu harus ma'rifat sama nakiro, mubtadanya ma'rifat, kemudian khobarnya nakiro? Jawabannya tidak. Tidak harus, namun umumnya seperti itu. Umumnya seperti itu. Karena terkadang mubtadanya ma'rifat, khobarnya juga ma'rifat. Untuk memberikan makna lebih, yaitu makna taksis. Contohnya Zaidunil alimu. Hanya Zaid yang alim misalkan. Itu masuknya pada ranah ilmu balaghah nantinya. Untuk yang baru belajar tentang bahasa Arab, insya Allah nanti ada sesi tersendiri terkait isim ma'rifah dan isim nakirah. Ya, jadi itu jawabannya bahwa susunan mubtada khobar itu tidak harus selalu ma'rifat dan nakirah. Tidak harus selalu mubtadanya ma'rifat, kemudian khobarnya nakirah. Terkadang khobarnya juga bisa ma'rifat untuk memberikan makna lebih. Namun umumnya jika ada isim ma'rifat kemudian isim nakirah dan memberikan faedah makna, contohnya al-mudarrisu mujtahidun. Maka bisa besar kemungkinan bahwa susunan kata tersebut adalah susunan jumlah ismiyah, yaitu mubtada khobar. Baik. Saya rasa sesi pertanyaannya kita cukupi sampai di sini karena saya rasa pertanyaannya agak melebar. Sebenarnya yang saya inginkan adalah pertanyaan dari kawan-kawan yang mungkin baru belajar, baru mendengar tentang istilah-istilah dalam ilmu bahasa Arab. Namun karena memang materinya sangat dasar dan insya Allah mudah untuk dicerna oleh seluruh kalangan, apalagi yang sudah pernah mendengar atau mempelajari tentang ilmu nahwu dan shoroh dasar, mungkin tidak ada pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan. Baik, kalau seperti itu, maka kita lanjut pada sesi latihan. Tambah lagi Ustadz, ngapunten. Oke, monggo Ustadz. Tadi kok samar-samar tadi dijelaskan tentang ciri-ciri mu'annas yang kadang ada taknya, kadang tidak. Tadi dulu Ustadz. Oke. Ini kok dijelaskan lagi, ngapunten. Oke, baik. Jadi tadi kita juga mempelajari pada kaidah pertama bahwa isim itu terbagi menjadi dua dari segi jenisnya. Jadi isim
itu dari segi jenis, kalau kita memandang isim dari segi jenisnya, itu terbagi menjadi dua. Tidak ada pilihan ketiga, hanya dua, yaitu isim mudzakkar dan isim mu'annats. Isim mudzakkar, ciri-cirinya biasanya bukan kaidah umum yang tidak ada pengecualiannya sama sekali, namun ini kaidah umum yang ada pengecualiannya. Ciri-cirinya biasanya di akhirnya tidak ada tak marbutohnya. Jadi kalau kita menemui sebuah kata isim di akhirnya tidak ada tak marbutohnya, maka itu besar kemungkinan adalah isim mudzakkar. Contohnya mudarrisun, talibun, muallimun, falahun, zakiyun, dan seterusnya. Kitabun misalkan, baitun, kolamun, itu semua adalah isim mudzakkar. Kenapa? Karena di akhirnya tidak ada tak marbutohnya. Kemudian apakah semua isim mudzakkar itu harus tidak ada tak marbutohnya di akhirnya? Jawabannya adalah tidak. Oleh karena itu saya sebutkan biasanya di akhirnya tidak ada tak marbutohnya. Lalu contohnya seperti apa isim mudzakkar yang ada tak marbutohnya? Contohnya seperti Tolhah. Tolhah adalah nama seorang sahabat Nabi. Tolhah, Tolhatu. Tolhatu di akhirnya ada tak marbutohnya. Namun dia adalah isim mudzakkar. Kenapa? Karena dia adalah nama seorang sahabat laki-laki. Nama seorang laki-laki. Kemudian isim mu'annats. Isim mu'annats ciri-cirinya adalah biasanya di akhirnya ada tak marbutohnya. Di akhirnya ada tak marbutohnya. Contohnya Fatimah, Khadijah, Haqibatun, tas, Miqlamatun, tempat pensil atau tempat pena. Kemudian Maktabatun, perpustakaan. Sayyaratun, darrojatun, mobil dan motor. Dan lain sebagainya. Semuanya adalah isim mu'annats. Kenapa? Karena di akhirnya ada tak marbutoh. Apakah semua isim mu'annats itu pasti ada tak marbutohnya? Tidak. Terkadang isim mu'annats ada yang tidak ada tak marbutohnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Zainab, Maryam. Zainab dan Maryam, Hindun, nama perempuan. Zainab, Maryam, dan Hindun ini termasuk dari kategori isim mu'annats. Meskipun tidak ada tak marbutohnya di akhirnya. Kenapa? Karena Zainab, Maryam, dan Hindun ini adalah nama bagi seorang perempuan. Sehingga meskipun dia tidak ada tak marbutohnya, maka dia hukumnya juga mu'annats. Jadi kaidah isim mudzakkar tidak ada tak marbutohnya di akhirnya. Isim mu'annats ada tak marbutohnya di akhirnya. Ini kaidah dasar yang bisa mempermudah kita untuk menyeleksi mana isim yang mudzakkar dan mana yang isim yang mu'annats. Meskipun ada pengecualian-pengecualian yang itu bisa dihitung, tidak banyak. Baik, tentang mubtada dan khobar. Mubtada itu adalah subjek. Kemudian khobar itu predikat, keterangan. Contoh misalkan, seorang guru laki-laki itu rajin. Seorang guru laki-laki, bahasa Arabnya al-mudarrisu. Rajin, mujtahidun. Kalau ada
kalau ada contoh misal yang pertama ini al-mudarrisu mujtahidun, seorang guru artinya guru laki-laki itu rajin. Ini apakah sudah bisa disebut jumlah? Guru laki-laki itu rajin. Apakah ini sudah bisa disebut kalimat dalam bahasa Indonesia? Jawabannya adalah sudah. Kenapa? Karena sudah memberikan faedah makna. Apa faedah makna yang ingin disampaikan? Makna yang ingin disampaikan adalah bahwa guru laki-laki itu memiliki sifat terpuji, yaitu rajin. Nah, berarti al-mudarrisu mujtahidun di sini adalah jumlah. Nah, sekarang tinggal menentukan ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jawabannya adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Karena dia terdiri dari mubtada, yaitu subjek, al-mudarrisu, kemudian khobar, yaitu predikat, mujtahidun. Jadi, itu terkait jumlah ismiyah. Mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Mubtada subjek, khobar, predikat. Baik. Insya Allah pada sesi latihan ini kita akan lebih memahami terkait mubtada dan khobar. Ya, jumlah fi'liyah insya Allah ada sesinya. Baik. Barangkali ada dari para peserta sekalian yang ingin mencoba membaca teks berikut ini kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya persilahkan. Silahkan yang ingin. Silahkan yang ingin mencoba. Ana Ustaz. Ya, silahkan. Silahkan dibaca baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u tahirun. Diterjemah sekali. Nah. Ya, dibaca kemudian diterjemah. Al-ma'u tahirun. Air itu suci. Sahih. Al-muta'allimuna jadiduna. Para pelajar itu baru. Sahih. At-taharatu wajibatun. Bersuci itu wajib. Sahih. Al-mudarrisani hadirani. Dua pengajar, dua guru itu sedang hadir. Sahih. Al-istinja'u wajibun. Apa ya istinja? Bersuci. Apa? Istinja. Istinja gitu Ustaz. Nggih. Bahasa Jawa kan nggak enak Ustaz. Karena itu apa ya, bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Oh, yang sudah di bahasa Indonesia kan Ustaz. Jadi beristinja itu wajib. Beristinja itu wajib. Baik. Terima kasih. Kita beri kesempatan untuk peserta lainnya. Barangkali ada yang ingin mencoba. Saya persilahkan.
Silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin mencoba. Ya, karena kenapa kita harus praktek? Karena kalau hanya materi saja, itu tingkat pemahaman kita untuk menilai tingkat pemahaman kita terhadap materi itu sangat sedikit. Dari praktek, insya Allah pemahaman kita terhadap materi itu akan didapatkan lebih banyak lagi. Dan jelas bukan saya yang praktek, karena tujuan latihan ini adalah untuk memperkuat pemahaman para peserta terhadap materi yang saya tampilkan tadi. Silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, ada dua ini. Al-ma'u utawi banyu iku tahirun kang suci. Gitu ta? Sahih. Baris kedua, Bu, al-i'tikafu mustahabun. Bu atau Mbak, nggih? Maaf karena Baris kedua, iya. Al-i'tikafu. al-madrasatu jamilatun. Al-madrasatu jamilatun. Iya ta? Di yang ini, yang baris kedua ini. Oh, aduh apa itu ya? Tidak kelihatan nggih di layar jenengan. Al-i'tikafu Sahih, al-i'tikafu apa ya? Mustahibun. mustahabun. Mustahabun. Al-i'tikafu utawi i'tikaf mustahabun. Apa Mas? Disunnahkan. Oh, atau sunnah. Iku mustahabun dan sunataken. Sahih. Bahasa Indonesianya i'tikaf. I'tikaf itu disunahkan. I'tikaf itu disunahkan. Baik. Selanjutnya. Baris ketiga. Al-muta'allimatani. Yang ini. Mana? Oh itu. Al-muta'allimatani mujtahidatani. Sahih. Al-muta'allimatani artinya apa ya? Muta'allim itu murid. Wong kang belajar. Wong kang belajar, benar. Iku mujtahidun itu apa ya? Pintar misalnya. Rajin atau rajin. bersungguh-sungguh. Ya. Sudah. Apa lanjut? Oke. Silakan dilanjutkan. Berarti artinya al-muta'allimatani mujtahidatani dalam bahasa Indonesia. Utawi wong kang belajar itu utawi wong kang pira-pira wong kang belajar mujtahidatani itu rajin. Iku mujtahidatani merajin. Apa Tadi ya, Mas? sudah dijelaskan perbedaan antara musanna, ganda, dan jamak. Oke, Ibu. Jadi kalau di akhirnya ada alif nun, maka pasti itu adalah musanna. Berarti artinya dua orang yang sedang belajar. Dua murid perempuan itu. Dua murid perempuan. Oke, dua murid perempuan itu rajin. Mujtahidatani rajin. Rajin, oke. Jadi dua murid perempuan itu rajin. Dari mana kita mengetahui bahwa artinya dua murid perempuan, Ibu? Dari mana jenengan tahu?
ani itu dua, kalau aini yang itu perempuan. jamak. Perempuannya dari mana? Arti perempuan? Aduh, oh, Dari? ani tadi bukan ya? Kalau alif nun itu memberikan arti ganda. Kalau perempuannya dari tak. Tak. Nggih. Oh iya, tak. Dari taknya. Taknis. Taknis. Sahih. Kalau dua murid laki-laki, maka bahasa Arabnya al-muta'allimani. Tanpa tak. Oh, iya. Kalau dua murid perempuan, maka bahasa Arabnya al-muta'allimatani. Muta'allimatani. Oke. Jangan lupa kaidah ini. Lah, dari praktek seperti inilah yang ingin saya capai. Jangan lupa kaidah mudzakkar dan muannas, cara membedakan antara mudzakkar dengan muannas. Kalau mudzakkar biasanya tidak ada taknya, kalau muannas biasanya ada taknya. Kemudian perbedaan antara mufrad, musanna, jamak mudzakkar, kemudian jamak muannas. Oke, silakan dilanjutkan, Ibu. Ngapunten Ustaz ganti orang. Oke, baik. Nggih. Screen-nya itu kurang besar, Ustaz. Oh, screen-nya kurang besar, Ustaz. Yang tua-tua seperti saya juga nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Bisa di zoom itu sendiri, Ustaz. Di layar benar. HP sendiri. Bisa di zoom, Ustaz. Di layar HP jenengan. Meng-zoom sendiri. Kita dikasih caranya, Ustaz, ngapunten. Caranya di napa niku apa itu diperlebar dengan 2 jari, Ustaz. Ditekan. Nah, ditekan dengan 2 jari, kemudian 2 jarinya dijauhkan, digeser. Baik, selanjutnya barangkali ada yang ingin mencoba. Bisa bertanya, Ustaz? Oke, silahkan. Kalau bedanya al muta'allimatani sama al muta'allimata ini apa ya, Tat? Oke. Itu sebenarnya dari segi makna gandanya tidak ada perbedaannya, Pak. Namun hanya dari segi i'rab saja. Hanya dari segi i'rab terjadilah perbedaan antara muta'allimatani dan muta'allimataini. Dari segi makna, dua murid perempuan tidak ada bedanya. Baik muta'allimatani atau muta'allimataini artinya sama, dua murid perempuan. Itu berarti dua-duanya boleh dipakai ya, Tat? Boleh dipakai secara bebas atau bagaimana penggunaannya? Lah, iya. Boleh dipakai namun pada tempatnya masing-masing. Karena ini masih dalam sesi-sesi awal, belum membahas tentang rofa, nasab, dan jer, tentang i'rab-i'rab yang disebutkan dalam ilmu nahwu itu, maka untuk sementara kita menggunakan rofa semuanya. Jadi alif nun saja. Oleh karena itu saya tidak menyebutkan ya nun. Karena mungkin itu sangat asing bagi yang baru belajar bahasa Arab, Bapak. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Lumayan paham. Mungkin Bapak Irfan mau mencoba? Mulai dari yang mana ya, Tat ya? Dari qara'a al-muta'allimani al-Qur'an. Qara'al muta'allimanil Qur'an.
dua orang laki-laki yang berilmu sedang membaca Al-Quran. Nah, Ya, Tat? muta'allimani. Murid yang Tat Nah, nggih. Kalau berilmu. orang yang berilmu itu al-alimani. Nggih. Alimani. Nggih, sahih Bapak. Tidak apa-apa. Dua orang murid laki-laki itu telah membaca Al-Quran. Bisa dilanjut? Telah atau sedang, Tat? Telah atau sedang? Telah, karena qara'a di sini adalah fi'il madhi. Yang artinya lampau. Masa lampau. Sudah lampau. Nggih. Telah dikerjakan. Selanjutnya al-mudarrisati jamilatun Tat. Sahih. Ini juga catatan lagi, mubtada itu pasti rofa. Rofa umumnya dhammah. Oke. Ini kaidah dasar saja. Rofa tidak dhammah, namun kaidah dasarnya kebanyakan, bukan kebanyakan, bisa dikatakan rofa dhammah gitu saja. Khabar juga pasti rofa dhammah. Jadi yang benar al-mudarrisatu. Sahih. Al-mudarrisatu jamilatun. Sahih. Jamilatun. Ya, jamilatun. Kalau nggak ada ale itu berarti dhammah tanwin ya tadi. Nggih, kalau tidak ada al berarti ditanwin. Kalau ada al kenapa tidak ditanwin, Bapak? Karena isim ma'rifat. Nggih. Jadi huruf, karena al dan tanwin itu seperti barat dan timur yang tidak bisa bergabung. Kalau ada al tidak boleh ditanwin, kalau ditanwin tidak boleh ada al. Tidak boleh ada al. Bisa diartikan al-mudarrisatu jamilatun, Pak? Dua guru perempuan cantik jelita. Al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu. Dua orang guru perempuan. Kok dua orang murid? Murid apa guru? Guru. Oh, guru ya, guru tidak. Guru. Dua orang guru perempuan. Al-mudarris yaitu guru, kemudian di sini ada alif ta yang panjang. Berarti termasuk dari kategori apa, Bapak? Jamak. Musanna Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Berarti arti yang tepat adalah guru-guru perempuan. Nggih, guru-guru perempuan itu jamilatun. Cantik. Nggih. Laras. Bisa dipahami Bapak Irfan tadi? Masih bingung ya, ini kok bisa kejamak sementara itu adalah apa? Musanna ya tadi. Kalau dua. Begini Bapak. Masih bingung tadi. Nggih. Jadi kalau Bapak buka PDF yang saya share itu sama isinya dengan materi yang saya tampilkan di layar ini. Kalau musanna itu alif nun, Bapak. Ya, ini kaidah. Ini kaidah. Musanna itu alif nun. Sedangkan di sini alif dan ta. Oke. Kalau musanna itu alif nun, baik mudzakkar dan muannats. Kemudian kalau jamak mudzakkar salim itu wawu nun. Baru kalau jamak muannats salim itu alif ta. Nggih, alif ta. Kita kembali sedikit ke ini, Bapak. Jadi mufrad tidak ada tambahannya di akhir. Kemudian musanna ada tambahan alif nunnya, baik mudzakkar dan muannats. Kemudian jamak mudzakkar
tambahannya adalah waw nun. Jamak muannas tambahnya adalah alif ta. Oke. Bisa dipahami Bapak Irfan? Siap Tat, soalnya apa saya belum masuk grup Tat, itu baru dapat postingan kajiannya dari grup Ustadz Nur Rahmat Tat. Oh, enggak. Belum Baik, masuk Bapak. grup yang PBA. Enggak, tidak apa-apa. Mungkin Jadi nanti konfirmasi dulu ke kontak personnya. enggak. Belum sempat Tidak apa-apa. konfirmasi. Oke. Jadi ini kaidah. Kalau musanna itu tambahannya adalah alif nun. Kalau waw nun, kalau jamak jamak mudzakkar itu tambahannya waw nun. Kalau jamak muannas tambahannya adalah alif ta. Tidak apa-apa. Maaf Ustaz. Nggih. Mungkin untuk kajian berikutnya itu untuk yang contoh-contoh seperti tambahan alif ta atau alif nun itu dikasih warna, jadi menambah kejelian bagi pemula. Okay. Mudahkan seperti itu ya. Masukkan. Masukkan. Oke. Terima kasih Ustaz Roy. Baik. Barangkali ada peserta lainnya yang ingin mencoba. Bapak Fahri? Ya, baik Ustaz, boleh saya izin mencoba Ustaz ya? Oke, boleh. Ini lanjut yang Yahfadzu. mana nih Ustaz? Yahfadzu ya? Ya. Yahfadzul muta'allimud darsa. Sahih. Artinya? Pelajar sedang menghafal pelajaran. Oke. Murid laki-laki itu sedang menghafal pelajaran. Murid laki-laki ya. Oke. Terus bisa dilanjut. At-tawilatu jadidatun. Sahih Ustaz? Sahih. Ini maknanya at-tawilatu nih nggak tahu nih Ustaz. Tawilah itu meja, Bapak. Meja ya. Meja itu baru. Sahih. Baik. Al-kitabu ala tawilati. Oke, bisa dilanjut. Al-kitabu ala tawilati. Sahih. Kitab itu di atas meja. Sahih. Kitab itu di atas meja. Alhamdulillah. Soal pertama sudah kita selesaikan. Kita pindah ke soal kedua. Sebutkan mana mubtada dan khabar. Mana mudzakkar dan muannasnya, dan mana mufrad, musanna dan jamaknya. Jadi kita kembali ke soal pertama. Teks soal pertama. Saya contohkan al-ma'u mubtada mudzakkar mufrad. Oke. Jadi seperti ini cara jawabnya. Mubtada mudzakkar mufrad. Jadi disebutkan statusnya mubtada atau khabar, kemudian jenisnya mudzakkar atau muannats, kemudian jumlahnya mufrad, musanna atau jamak. Thahirun misalkan, thahirun khabar, mudzakkar mufrad. Oke. Bisa dipahami nggih? Baik, kita lanjutkan. Barangkali ada yang ingin mencoba. Ibu Elmi. Al-muta'allimuna mubtada mudzakkar jamak. Jamak, sahih. Jadiduna khabar mudzakkar jamak. Jamak, nggih. At-taharatu sahih. mubtada muannas mufrad. Sahih. Wajibatu wajibatun khabar muannas mufrad. Sahih. Satu kali lagi. Al-mudarrisani sahih. mubtada
apa ya tadi? Jenisnya Mudzakkar, dulu, mudzakkar, musanna, musanna, sahih. al-hadirani, khobar, mudzakkar, musanna. Sahih, khabar, mudzakkar, musanna. Baik. Kita beri kesempatan kepada yang lain, barangkali ada yang ingin mencoba. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Lanjut lagi. Barangkali ada yang ingin mencoba? Bapak Fahri? Ya, baik Ustaz, boleh. Al-istinja'u jamak. Statusnya dulu Bapak, mubtada atau khabar? Mubtada. Sahih. Jenisnya? Jamak. Jenisnya jamak. dulu. Jenisnya Mudzakkar dulu. atau muannats? Mudzakkar. Sahih. Kemudian jumlahnya? Jumlahnya jamak. Kenapa jamak, Bapak? Al-istinja'u itu bukan jamak Ustaz lah. Mufrad lah. Ya, sahih. Ini adalah mufrad. Mufrad. Kenapa? Karena artinya istinja. Ya, ya. istinja. Ya. Baik. Nah, dari mana kita bisa mengetahui bahwa itu mufrad? Tidak ada tak. Tidak ada alif ta ya di ujungnya. Tidak ada taknya, oke. Tidak ada taknya. Kemudian bisa kita ketahui dari khobarnya, Bapak. Kenapa? Karena khobar itu pasti sama dengan mubtada. Dari segi mufrad, musanna, dan jamaknya. Dan dari segi mufrad, musanna, dan jamaknya. Maaf, tadi istinja, dari mana kita mengetahui bahwa itu mufrad? Dari khobarnya. Khobarnya wajibun. Wajibun ini mufrad, musanna, atau jamak? Mufrad. Mufrad. Oke. Wajibun mufrad. Baik. Al-istinja, mubtada, mudzakkar, dan mufrad. Dilanjutkan, Bapak. Baik. Al-i'tikafu mustahabbun. Mubtada. Al-i'tikafu mubtada. Mufrad. Mubtada, mufrad. Lagi? Jenisnya mudzakkar atau muannas? Ya, muzakkar. Muzakkar, sahih. Muzakkar. Mustahabbun, khabar, mufrad, muzakkar. Khabar, mufrad, muzakkar. Baik, satu kali lagi. Al-muta'allimatani mujtahidatani. Al-muta'allimatani mubtada, musanna, muannas. Sahih, muannas. Dari mana Bapak tahu kalau itu muannas? Ada ta'nis ya, di ada ta'nisnya. Baik. Selanjutnya mujtahidatani khabar, musanna, muannas. Baik. Terima kasih Bapak Fahri. Barangkali ada yang ingin mencoba? Baik, sama-sama Ustaz. Tidak ada yang mencoba selain Ibu Elmi dan Bapak Fahri? Bapak Raden. Silahkan Bapak Raden. Bismillahirrahmanirrahim. Qara'al muta'allimanil Qur'ani. Qara'a fi'lul madi. Al-muta'allimani muftada. Muftada, muzakkar, muannas. Baik. Al-Qur'ani.
Saya stop dulu Pak Raden ya. Ya, Ustaz. Ada kaidah, jika ada kata kerja, maka pasti setelahnya ada subjek atau Fa'il. pelaku. Oke, subjek atau pelaku atau fa'il dalam bahasa ilmu nahwunya. Jika ada fi'il, pasti ada fa'il. Kemudian kalau fi'il itu mutaati atau butuh pada objek, pasti setelahnya ada objek. Berarti al-muta'allimani di sini karena statusnya sebagai pelaku, maka dia bukan mubtada. Akan tetapi apa, Pak Raden? Fa'il, Ustaz. Fa'il, sahih. Kemudian setelah fa'il, karena ini ada 3 kata saja, sedangkan qara'a ini butuh objek, maka Al-Quran yang menjadi sasaran bacaannya ini menjadi maf'ul bih, Ustaz. maf'ul, sahih. Objek atau maf'ul dalam bahasa nahwunya. Dan maf'ul itu pasti dibaca nasab. Nasab itu di fathah. Berarti qara'al muta'allimani Qur'ana. Al-Qur'ana, sahih. Al-muta'allimani baik bukan mubtada, padahal pembahasannya kita mubtada, akan tetapi tidak apa-apa. Fa'il, kemudian jenisnya muzakkar atau muannas? Muzakkar, Ustaz. Muzakkar. Jumlahnya? Jumlahnya mufrad, musanna atau jamak? Musanna, Ustaz. Musanna, sahih. Kenapa musanna? Karena ada alif dan nun, Ustaz. Sahih. Bisa dilanjut? Oke, silahkan Al-Quran. Al-Qur'ana khabar mufrad musanna. Tadi Al-Quran kesepakatan kita menjadi apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Oke, maf'ul bih. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, Ustaz. Mudzakkar. Kemudian jumlahnya dari segi jumlah? Musanna, Ustaz. Kenapa musanna? Karena ada alif dan nun, Ustaz. Baik. Ya. Jawabannya benar. Alasannya benar. Namun jawabannya salah. Jadi alif nun tadi telah saya sampaikan bahwa nun musanna itu pasti di kasroh. Oh iya ya. Nun musanna itu pasti di kasroh. Kemudian alif nun pada musanna itu statusnya sebagai tambahan. Dengan arti apa? Dengan arti seandainya alif nun itu dibuang, maka katanya tetap memberikan makna. Contoh, muta'allimani. Alif nunnya kita buang menjadi muta'allimun. Apakah memberikan makna? Masih. Artinya murid. Nah, sedangkan Al-Quran alif nunnya kita buang menjadi Al-Qur. Apakah memberikan makna? Buatan, Ustaz. Tidak. Makanya Al-Quran alif nun pada Al-Quran di sini bukan alif nun musanna. Oh, jamak, Ustaz. Bukan jamak juga, akan tetapi memang susunan huruf dari Al-Quran. Makanya Al-Quran di sini dari segi jumlahnya adalah disebut isim mufrad. Disebut isim mufrad. Bisa dipahami alif nun musanna dan alif nun yang bukan musanna? Insyaallah, Ustaz. Oke. Jadi alif nun musanna itu statusnya sebagai tambahan. Dengan arti jika kita buang alif nunnya, katanya tetap memberikan arti yang sama. Tapi kalau bukan tambahan seperti Al-Quran, maka alif nun tersebut bukan musanna. Dan otomatis Al-Quran itu hukumnya mufrad. Baik, bisa dilanjut, silakan. Al-mudarrisatu jamilatun. Al-mudarrisatu muftada. Mubtada. Muannas.
Jamak. Jamak, sahih. Jamilatun khobar muannas jamak. Sahih. Yahfazul muta'allimud darsa, yahfazu fi'lul mudhari, al muta'allimu fa'il, ad-darsa maf'ulun bih. Sahih. Baru. Lanjut Ustaz. Baik, kita cukupkan sampai di sini Pak Raden nggih. Ada Ya, Ustaz. pertanyaan, Al-Qur'an itu mufrad. Al-Qur'an yang statusnya sebagai maf'ul itu mufrad, sedangkan fa'ilnya musanna. Dalam pembahasan fa'il dan maf'ul tidak harus sama. Boleh fa'ilnya mufrad, maf'ulnya banyak boleh, atau dibalik. Fa'ilnya jamak, kemudian maf'ulnya mufrad boleh. Jadi tidak ada kesamaan. Tidak ada kesamaan antara fa'il, tidak harus ada kesamaan antara fa'il dan maf'ul. Berbeda dengan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar harus sama. Kalau mubtadanya mufrad, khobarnya harus mufrad. Kalau mubtadanya mudzakkar, khobarnya harus mudzakkar. Begitu juga seterusnya. Oke. Baik, kita lanjut pada latihan ketiga. Sebutkan nama isim-isim berikut ini. Contoh mudarisun, mufrad mudzakkar. Bi'run, mufrad mudzakkar. Amiqani, musanna mudzakkar. Dan seterusnya. Barangkali ada yang ingin mencoba dari peserta sekalian? Saya Ustadz. Ya, silahkan Bapak. Tapi yang kabirun, Tat. Satu dulu. Baik. Kabirun. Kabirun, muzakkar, jamak. Jamak, sahih. Dilanjutkan. Jamak muzakkar. Tholibatun, muannas, muannas, mufrad. Sahih. Solawatun ya saya. Solawatun itu muannas musanna. Jatuh pada kesalahan yang sama. Solawatun. Mufrad muannas. Ada tambahan alif ta panjang. Atun. Solihatun. Berarti solawatun adalah solawatun jamak mufrad. Jamak muannas. Jamak muannas seperti mujtahidatun, mudarrisatun. Baik. Dilanjut Bapak. Mafrudatun mufrad muannas. Sahih. Solihatun artinya jamak muannas. Sahih. Hafizoni saja. Hafizoni muzakkar musanna. Muzakkar musanna. Terima kasih Bapak Irfan. Kita beri kesempatan kepada yang lain barangkali ingin mencoba. Silahkan. Saya Ustaz. Ya, silahkan Bapak Fahri. Mahiruna muzakkar jamak. Sahih. Mir'atun. Mar'atun. Oh, mar'atun. Mar'atun muannas mufrad. Sahih. Mudarrisatani
Musanna muannas. Sahih. Mujtahidatun muannas jamak. Sahih. I'tikafun mufrad muzakkar. Sahih. Mustahabbatun muannas mufrad. Sahih. Istinja'u mufrad. Istinja'un mufrad muzakkar. Sahih. Lanjut Ustaz. Lanjut satu kali lagi, satu kosakata lagi. Muta'allimani. Muta'allimani muzakkar musanna. Sahih. Baik, terima kasih. Ya, Pak baik. Fahri, kita beri kesempatan kepada yang lain, barangkali ada yang ingin mencoba. Ini cuma 3 peserta saja yang sudah ikut praktek. Barangkali ada peserta lain yang ingin mencoba? Atau Ibu Elmi? Oke. Hadiratun mufrad muannas. Sahih. Ma'un mufrad mudzakkar. Sahih. Tahirotani musanna muannas. Sahih. Jadidatun jamak mudzakkar. Itu jamak muannas ya. Jadidatun jamak muannas. Sahih. Terima kasih Ibu Elmi. Jadidatun jamak muannas. Keliru. Mungkin peserta yang lain masih bingung dari segi harokatnya ya. Memang seperti yang saya sampaikan pada setiap muqaddimah sesi atau pelajaran bahwa metode pertama, cara pertama agar kita bisa membaca kitab dengan mudah adalah perbendaharaan kosakata bahasa Arab kita yang mencukupi. Maklumat kita, pengetahuan kita terhadap bahasa Arab yang mencukupi. Sering mendengar, tidak harus bisa berbicara bahasa Arab, tidak harus. Tapi kita sering mendengar kosakata bahasa Arab paling tidak. Oke. Agar apa? Agar kita bisa mengira-ngira ini tholibatun atau tholabatun atau yang lainnya. Nah, karena kita sering mendengar tholibatun maka tholibatun, kemudian sholawatun, kabiruna, rukbatani. Tapi tidak apa-apa. Insya Allah dengan usaha kita Allah akan memudahkan kita menuju tujuan yang ingin kita capai, yaitu bisa membaca kitab dengan mudah. Baik. Latihan keempat dan yang terakhir adalah kalimat-kalimat berikut ini salah. Ya, Bapak Ibu, kalimat-kalimat berikut ini salah. Jadi jangan terkecoh. Tugas Bapak Ibu adalah membetulkan dan memberikan alasannya. Membetulkan dan memberikan alasannya, kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ini lebih mudah daripada latihan-latihan sebelumnya. Barangkali ada yang ingin mencoba? Barangkali ada yang ingin mencoba? Silahkan. Bapak Fahri? Saya Ustadz. Bapak Raden, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. At-thalibatu jadidatun. Di sini kesalahannya at-thalibatu itu adalah jamak muannas, sedangkan jadidatun adalah mufrad muannas. Sahih. Berarti yang benar. Jadi tidak.
Yang benar at-thalibatu jadidatun, bukan tamarbutah tapi tamajrurah. Benar. Jadi jadidatun ada alif dan taknya. Oke. Kenapa jadidatun harus dirubah menjadi jadidatun? Karena khobar mesti sesuai dengan mubtada'nya. Ya, benar. Karena khobar harus sama dengan atau harus sesuai dengan mubtada'nya. Oke. Sahih. Dilanjut, Bapak. Yang kedua, al-bi'ru amiqatani. Al-bi'ru di sini adalah mufrad mudzakkar, sedangkan amiqatani adalah muannas mutsanna muannas. Sahih. Berarti yang benar al-bi'ru amiqatun. Ya Ustaz. Amikun apa metotun? Al-bi'ru amiqatun Ustaz. Amiqatun. Sekarang al-bi'ru dari segi jenisnya mudzakkar, ya kan? Dari segi jumlahnya mufrad. Berarti amiqatani jadikan menjadi mudzakkar mufrad menjadi amikun. Amikun, sahih. Al-bi'ru amikun. Kalau amikotun memang mufrad tapi masih muannas. Tidak sesuai dengan bi'ru. Nggih. Nggih. Bagus Bapak Raden. Keinginan untuk mencoba praktek itu sudah nilai plus yang harus kita apresiasi. Satu kata lagi, satu kalimat lagi. Bismillah. Arukbatani kabirun. Arukbatani mutanna muannas. Kabirun mufrad mudzakkar. Berarti yang benar? Yang benar Ar-Rakbun Ustaz atau Ar-Rakibun. Ketika ada mubtada dan khobar yang berbeda, maka kita jangan fokus ke mubtada'nya. Jangan fokus merubah mubtada, tapi rubahlah khobarnya. Karena khobar yang harus menyesuaikan dengan mubtada, bukan dibalik. Khobar yang harus menyesuaikan dengan mubtada. Jadi kalau ar-rukbatani pertama mu'annas, maka khobarnya harus mu'annas. Kedua, dia musanna, maka khobarnya juga harus musanna. Ar-rukbatani mu'annas. Kabirun muzakkar. Berarti harus kabirotun. Ya kan? Harus dimu'annaskan. Kemudian ar-rukbatani musanna. Kabirotun mufrad. Berarti harus dimusannakan menjadi kabirotani. Jadi yang benar adalah ar-rukbatani kabirotani. Ar-rukbatani kabirotani. Bisa dipahami Bapak Raden? Insyaallah Ustaz. Oke. Terima kasih Bapak Raden. Kita beri kesempatan kepada yang lain. Silahkan. Saya Ustaz. Ya, silahkan Bapak Fahri. Al-muta'allimuna mujtahidatun. Nah, di sini al-muta'allimuna itu muzakkar dan jamak. Ya. Sedangkan mujtahidatun itu muannas dan jamak. Maka tidak tepat. Berarti kita harus ubah mujtahidatun menjadi muzakkar dan jamak. Sahih. Jadinya al-muta'allimuna mujtahiduna. Sahih. Mumtaz. Selanjutnya. Lanjutnya Ustaz.
Al-istinja'u wajibani. Al-istinja'u mufrad muzakkar. Wajibani itu mufrad musanna. Maka kita harus muzakkar musanna. Oh ya, muzakkar musanna. Jadi kita harus ubah menjadi muzakkar mufrad. Sahih. Al-istinja'u wajibun. Sahih. At-tali selanjutnya. Al-mudarrisani solihatani. Al-mudarrisani mufrad musanna muzakkar. Solihatani musanna muannas. Jadi kita harus ubah menjadi muzakkar musanna. Sahih. Al-mudarrisani solihani. Sahih. Kita buang taknya sehingga menjadi mudzakkar musanna. Terima kasih Bapak Fahri. Kita beri kesempatan kepada yang lainnya untuk mencoba. Barangkali ada yang ingin mencoba. Baik. Kalau gitu saya yang harus nunjuk. Saya tunjuk atau ada yang ingin mencoba? Baik, silakan Ibu Elmi. Ayo lagi. Al-mar'atu muta'allimun. Al-mar'atu muta'allimatun. Sahih. Al-mar'atu muta'allimatun. At-talibani mujtahiduna. At-talibani mujtahidani. Sahih. At-talibani mujtahidani. Al-ma'u tahirun. Sudah benar. Sudah benar. Okay. Terima kasih Ibu Elmi atas partisipasinya. Baik. Ada pertanyaan, apakah ada grup penunjang terkait kajian pada malam hari ini? Kita, Bapak Ibu sekalian, kita memiliki grup ilmu agama dasar dan pendidikan bahasa Arab atau PBA. Di situ salah satu pengisinya adalah saya. Ada pelajaran terkait bahasa Arab dan ilmu nahwu shoroh dasar. Barangkali ada yang ingin berminat untuk bergabung, silahkan. Di situ tidak hanya mempelajari ilmu nahwu dan shoroh, akan tetapi ada ilmu-ilmu agama lainnya yang dasar, yang insya Allah mudah untuk dipahami oleh para pemula dalam menuntut ilmu agama. Baik Bapak Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini diberkahi dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang manfaat dan kita diberi jalan yang mudah untuk dapat mencapai tujuan kita, yaitu dapat membaca kitab dengan benar dan mudah. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Wa fiikum amin.